Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa ya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhtasatuha wa inna kulla muhtasatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang banyak, syukran kasiran, bersyukur, memuji dan muja kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diringankan langkah kakinya untuk menuju tempat terbaik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul baqa fil ardi al masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Dan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi adalah masjid. Hadis ini juga ada terusannya, ya. Wasyarul baqa al-aswaq, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Maka jangan sampai kita rubah, ya, masjid berubah jadi pasar, ya. Pasar itu penuh dengan keramaian. Jangan rame ya kalau di masjid, ya. Jangan rame, jangan ngobrol sendiri, karena ini adalah sebaik-baik tempat adalah rumah Allah, ya. Masjid ini adalah rumahnya Allah. Maka hendaklah seorang masuk masjid dengan memuliakan, dengan adab-adab yang baik. Tentunya berbeda, ya, antara adab di masjid dengan adab di luar masjid. Walaupun ini di emperan, ya, tapi ini masih masjid. Karena kalau pas saat sholat, kemudian sholat Jumat misalnya kok jamaahnya itu beludak, ya, maka ini juga dipakai untuk sholat. Beberapa orang yang mungkin nggak ke atas malu, ya, mungkin tukang ojek sholat di mana? Ya di sini nih, ya kan? Atau dia sekedar pengen ke atas karena keimanannya masih belum begitu tinggi sehingga sholatnya di tempat-tempat seperti ini. Apalagi seorang musafir yang serba kesusu, ya, sholatnya di emperan masjid. Jadi semua tempat masjid ini adalah dicintai dan merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan cahayanya di masjid. Saya akan awali dulu, ya, sebelum menyampaikan materi adab mendidik tentang kedudukan masjid, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur
ayat ke-35 ya. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Dan seterusnya ya. Panjang ayat ini. Ayat ini tercantum dalam surat An-Nur. Surat An-Nur artinya cahaya. Surat An-Nur itu berisi yang awal-awal tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang rumah ya, tentang rumah yang bercahaya. Bagaimana supaya rumah itu bercahaya? Ada rumusnya. Dan apa saja yang menjadikan rumah itu menjadi tidak bercahaya. Hati-hati dengan pemadam cahaya di rumah. Hati-hati dengan pemadam cahaya di rumah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Allahu nurus samawati wal ards. Allah lah pemberi cahaya di langit dan di bumi. Allah itu punya nama An-Nur, yaitu bercahaya. Dan karena Allah itu punya cahaya, Dia memberikan cahayanya kepada langit dan bumi. Allah berikan cahaya di langit dan bumi, yang cahayanya itu seperti sebuah miskat ya. Miskat itu pelita ya. Seperti pelita yang ada dalam gelas yang tembus ya. Dijelaskan oleh surah An-Nur itu, pelita ada dalam gelas yang tembus pandang. Kemudian ada minyaknya. Minyaknya itu dari minyak yang paling mulia ya. Yakatu zaituha ya, yaitu minyak zaitun mubarakan la syarqiyatin wala gharbiyah, yang Allah nyebut dalam ayat ini bahwa buah atau minyak terbaik itu minyak zaitun. Minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling mahal itu minyak zaitun ya. Minyak yang paling mahal minyak zaitun. Ibu-ibu nggak mungkin masak pakai minyak zaitun ya. Mahal. Minyak zaitun itu buat apa? Maskeran. Ya, maskeran. Boleh nggak ibu-ibu maskeran? Boleh ya. Untuk siapa? Untuk suaminya ya. Jangan untuk yang selain suaminya. Ya, maskeran supaya glowing kinclong gitu ya. Boleh ya. Minyak zaitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminum untuk minuman. Nabi juga apa ini? Mengolesi rambutnya dengan minyak zaitun, bukan minyak selantera. Oh enggak ya, enggak mungkin ya. Minyak zaitun ya. Atau apa kalau sekarang minyak rambut itu minyak apa? Tuyuk. Oh bukan ya. Kalau orang ngaring, kalau yang duyung itu untuk meninggal ya. Ya belum meninggal nggak pakai ikan duyung, apa duyung ya. Nah, itu untuk minyak, untuk meminyaki rambut, diminum juga untuk ini apa? Rasulullah kalau makan roti atau makan sesuatu yang kering diolesi dengan minyak zaitun. Nah, mahal ya minyaknya yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan minyak zaitun Allah sebutkan juga dalam surat Wat-Tini Waz-Zaitun ya, demi buah tin dan buah zaitun. Buah yang disebut dalam Al-Quran berarti buah yang nanti juga ada dalam di surga insyaallah ya. Baik, ini cahaya Allah itu seperti pelita yang ada dalam gelas yang tembus pandang. Kemudian di dalamnya ada minyak ya. Yang minyaknya itu juga bersinar karena dia kena cahaya. Jadi Allah gambarkan luar biasa. Yang zaitun itu adalah satu buah yang dia tidak ada penghalang ketika hidupnya. Maksudnya tidak ada yang apa ini, yang menaungi baik di barat atau di timurnya. Jadi dia hidup itu sendirian. Jadi langsung mendapat sinar matahari di tempat terbuka. Itu minyak zaitun. Pohon zaitun ya, pohon zaitun. Pohon zaitun itu kayak apa ya? Saya belum pernah lihat ya. Ada di sini pohonnya itu? Ada nggak? Kalau kurma ada ya, tumbuh ya.
Kalau tin juga tumbuh ya. Zaitun belum? Nggak ada ya? Ada tuh mungkin ya. Kalau ada minyak yang datang ke sini berarti kan ada buahnya ya. Minyak zaitun. Hah? Apa? Oh, impor. Ya, import ya. Nah, itu Allah gambarkan seperti itu. Bahkan minyaknya saja dia bisa menyinari, dan sinarnya Allah SWT ini dia menyinari seluruh penghuni langit dan bumi. Nah, pertanyaannya adalah di mana Allah menurunkan sinarnya dan menurunkan cahayanya. Maka Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin adinallahi ayuzkara fiha ismuh yusabbihu fiha bil udwi wal asal. Benar nggak, Sob? Alhamdulillah ya ada yang hafid ya. Jadi yaitu di rumah-rumah Allah. Ternyata cahaya itu ada di rumah Allah. Jadi Allah itu menurunkan cahayanya, menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkahannya itu di rumahnya, yaitu rumah Allah, yaitu masjid. Masjid, musola masuk enggak ya? Ya udah masuk aja deh. Musola itu rumah Allah juga ya? Musola, tempat sholat. Kalau masjid, tempat sujud. Sama aja ya. Ya udah sama lah. Allah menurunkan cahayanya di masjid atau di musola. Nanti yang sering sholat di musola protes ya. Kok masjid nggak disebut ya? Musola nggak disebut ya? Ya udah, tempat di mana didirikan sholat yang, tapi karena para ulama menyebut itu masjid ya, karena musola itu istilah yang dipakai oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Wahidna ila Ibrahima musola, dan Ibrahim menegakkan sholat di Masjidil Haram ya. Musola itu, cuma kalau sekarang musola sama masjid itu kalau dalam Al-Quran itu sama ya. Tempat sholat itu namanya musola. Kalau tempat sujud, masjid sama artinya ya. Kalau sekarang dibedakan, masjid tempat untuk jumatan, kalau musola tidak untuk jumatan. Jadi tidak apa-apa, ya udah. Musola bisa untuk jumatan sebenarnya gitu. Cuma biasanya musola itu kecil. Kalau masjid gede, karena dalam fikih dibahas memang Imam Syafi'i itu mensyaratkan sholat Jumat di masjid jami. Kalau nggak jami itu nggak boleh, karena kalau jami bisa mencapai berapa? 40. Ya kalau musola paling 2, 3, 4 gitu ya, nggak bisa lah gitu. Meskipun menurut imam yang lain diperbolehkan. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita bicara tentang betapa mulianya masjid, betapa berkahnya masjid, dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan cahayanya di masjid. Maka bagaimana adab seorang ketika mendidik generasi, mendidik anak, mendidik dan lain sebagainya ya. Maka sebaik-baik tempat pendidikan adalah masjid. Jadi kita akan bahas ya. Sebaik-baik tempat mendidik itu adalah masjid, Bapak Ibu. Mari kita lihat bagaimana generasi ini dijauhkan dari masjid. Ini namanya koreksi ya, koreksi untuk kita sendiri ya. Banyak anak-anak itu belajar di gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung megah, mewah ya, bukan mepet sawah ya. Ya. Gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung megah ya. Mereka dijauhkan dari masjid. Kalau toh ada itu musola kecil nih itu ya. Jadi musolanya itu kecil banget, tapi mereka biasa belajar di gedung-gedung yang tinggi, tingkat. Bahkan kadang-kadang sekolah itu berubah, tempat sekolah berubah menjadi pasar. Jual beli ya pasar itu ya. Pasar itu berarti ada tarif ya. Ada apa ini? Ada Anda berani berapa gitu ya. Kalau nggak berani nggak apa, kalau nggak kuat bayar nggak bisa masuk gitu ya. Nah ini nggak tahu ya, saya nggak paham pendidikan ini pendidikan model apa ya. Karena kalau pendidikan konsep nubuah, konsep Nabi SAW itu pertama tempatnya di masjid. Jadi masjid itulah tempat pendidikan terbaik. Mari kita lihat konsep nubuah ya. Karena kita sedang bicara masalah
pendidikan dan saya adalah praktisi pendidik ya. Saya pendidik ya, guru ya. Bicaranya guru. Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, maka begitu sampai di Madinah, pertama kali yang dibangun adalah masjid. Kenapa? Karena masjid itulah yang akan mendidik para sahabat untuk menjadi orang-orang yang istimewa. Masjid adalah fungsi pertama yang Nabi itu adalah masjid untuk tempat pendidikan. Maka 60 orang sahabat seperti Abu Hurairah, kemudian yang lainnya nggak hafal ya, satu toh yang hafal ya. Abu Hurairah itu dia tinggal di masjid, belajar bersama Nabi di masjid. Ada 60 orang, namanya Ahlus Suffah. Dia hanya belajar, nggak bekerja, belajar toh di Masjid Nabawi ya, di masjid cuma belajar, nggak bekerja, nggak aktivitas kecuali thalabul ilmi saja. Nabi biasa memberikan kajian majelis ilmu itu mulai duha sampai asar tiap hari. Itu pendidikan di masjid dari segala usia, mulai anak-anak, maka muncullah anak-anak yang istimewa. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Jubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya dididik oleh Nabi di masjid yang mulia. Nabi mendidik umatnya dari mulai duha ya, atau mulai, karena Nabi itu gini, kalau pagi pada subuh Nabi itu bangun ya, bangun sekitar jam 2 atau jam 1, kemudian sholat, qiyamul lail ya, mendirikan malam, istighfar, tilawah Quran, kemudian menjelang subuh tidur. Tidurnya Nabi berapa? 3 kali ya. Sudah pernah saya sampaikan, Nabi itu tidur sehari 3 kali. Oke, menurut kita berapa tidurnya? Sekali ya. Nah, terus lainnya ngapain? Nabi itu pertama tidur qailulah siang, sebelum duhur tidur sekitar kurang lebih setengah sampai 1 jam tidur. Dan bagi orang dewasa itu bagus, tapi bagi anak-anak tidak baik. Anak-anak jangan kakean turu ya, tulan ya, kontulan, turu nanti dia kurang apa ini, kurang sehat ya. Kalau orang tua itu baik tidur sebelum duhur 1. Karena ini teladan, Nabi kan teladan kan. Nah coba, dan ini yang praktekkan Malaysia, mana? Singapura itu seluruh kantor jam 11 karyawan dimanapun berada wajib tidur. Singapura, padahal negeri non muslim, nah, menerapkan. Emang banyak loh, banyak syariat Islam diterapkan oleh non muslim itu banyak. Kebersihan itu Singapura, Indonesia kalah. Toilet Indonesia itu musola itu pesing-pesing. Masjid loh ya. Ya, biasanya begitu. Nah, kalau di luar negeri itu enggak ya. Toilet apa itu bersih. Padahal kebersihan itu konsep apa? Islam ya kan? Konsep Islam. Nah, kembali kepada tadi apa? Kepada saya kok lupa ya? Apa tadi? Tidur, masya Allah ya. Ya Allah gitu. Mohon maaf ya, udah tua ya. Yang muda istri saya udah tua ya. Tidur Rasulullah itu 3 kali. 1 apa tadi? Qailullah namanya, qailullah, yaitu tidur siang sebelum duhur. Ibu-ibu juga bagus tuh, pasti seger. Yang kedua tidur ba'da isya, langsung tidur. Rasulullah tuh ba'da isya nggak ngobrol. Rasulullah tidak pernah tidur sebelum isya ya, dan tidak ngobrol setelah isya. Tidak tidur sebelum isya, maghrib sampai 1 nggak tidur. Orang rumusnya maghrib turu ya, apa itu ya, kekasian ya. Kemudian Rasulullah tidak ngobrol setelah isya, Rasulullah langsung tidur. Sekarang angel apa susah? Angel tidur jam sih awan kok turu, engko turu jam pira? Rolas, nek cah nom jam ji, nek ora jam 3. Ya ora? Cah-cah 6 turunnya jam 3 ya, ngegame sih, cari wifi gratis ya. Kemudian yang ketiga tidur Nabi sebelum subuh, hanya
Ini ya, tangannya ditaruh sekitar 10 menit, 15 menit itu udah cukup ya. Dia 3 kali tidur beliau. Ya, dan beliau selalu sehat. Kalau kita sering sakit mungkin turunnya bukan kurang tidur. Ini anehnya apa? Kurang berkualitas atau kakean turu mungkin ya. Kakean turu ya, turu ya. Jadi Rasulullah tidurnya berkualitas sebentar. Ba'da Isya sampai jam 12, paling jam 8, 4 jam ya. 4 jam tidur tambah setengahnya paling 6 jam. Rumus wajib tidur 8 jam tuh orang non muslim itu tidak benar ya. Kita punya rumus dari Nabi. Setelah kemudian tidur terus subuh. Setelah subuh Rasulullah itu dzikir sampai suruh. Jarang kita praktek ya. Saya punya santri itu luar biasa ya. Santri ini umur 10 tahun. Kalau nggak salah sejak umur 8 tahun ya, tidak pernah meninggalkan suruh. Ada loh anak istimewa ini ya. Saya tanya apa bapaknya, gimana rumusnya? Oh, saya ngajukan proposal kepada Allah sebelum punya anak. Saya ajukan, ya Allah, saya pengen punya anak seperti ini. Sampai dia kalau kehilangan suruh nangis. Anak kecil nih, 10 tahun Pak, nangis. Abi gitu, kenapa sedih? Aku tadi telat bangunnya. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Ada anak ya, karena dilatih sejak kecil. Bapaknya aja kalah. Bapaknya kalau sibuk gak sampai suruh ya, kalau harus segera pergi ke kantor gitu. Ini dia sampai suruh. Insya Allah ini anak-anak calon pemimpin masa depan ya. Jadi tiap hari sampai suruh dan menyelesaikan tilawahnya 1 juz tiap hari ya. Pagi aja 1 juz ya. Pagi 1 juz. Nabi SAW begitu ya, suruh. Setelah suruh kemudian beliau pulang ke rumah, makan ya, kemudian nyari makanan di dapur. Kalau nggak ada sekalian puasa. Kalau ada air putih atau apa beliau minum ya. Berikutnya aktivitas beliau ini di Madinah ya. Di Mekah berbeda ya. Di Madinah karena pendidikan generasi, Rasulullah segera kemudian duduk di masjid dan dikelilingi oleh para sahabat yang mau belajar Islam. Begitu sampai tadi duhur kemudian qaulullah, pada duhur berlanjut sampai asar. Setelah asar beliau mengunjungi istri-istrinya ya, yang hidup bersama dengan Nabi itu berapa? 11. Keliling tiap asar itu, keliling satu-satu ya. Rasulullah bersendakuru sama istrinya. Makanya sunnah juga hukum mendatangi istri-istri ketika asar. Nek si cita ya mengunjungi istri gitu ya. Nah, atau bersilaturahim ya. Sunnah silaturahim itu bukan pagi, apalagi siang ya. Silaturahim itu sunnahnya apa? Asar atau ba'da Isya ya. Ba'da Isya itu boleh. Nabi kadang ba'da Isya nggak tidur, tapi Nabi 1 menerima tamu. Ada 3 aktivitas ya. Nabi itu kalau malam, 1 tidur, 2 kalau pas ada tamu dilayani tamunya sampai malam sekalipun ya. Mungkin pengen belajar ilmu ya. Kemudian berikutnya adalah Nabi bercengkrama dengan keluarganya. Boleh bergadang bersama istri itu boleh. Ngobrol gimana anak kita ini, sekolahnya, pendidikannya, masa depannya, ngobrol sampai nggak terasa tidur gitu ya. Itu boleh ya, bahkan dianjurkan ya. Selain atau tolabe ilmi juga boleh ya. Tolabe ilmi pada Isya, anak-anak muda atau bapak-bapak yang sibuk aktivitas siang. Kalau malam nggak ada alasan, malam tidur saat masuk malam-malam taklim, ya taklim lah. Kalau nggak ada majelis ilmu kita nggak dapat ilmu, ya. Itu aktivitas Nabi. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali kepada masjid ya. Nabi mengajari umatnya itu di masjid. Nabi tidak ngajari tempat lain, apalagi di pasar, enggak. Apalagi di tempat kerja, enggak. Karena di masjidlah generasi ini dibentuk. Tadi 60 orang, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita urusan dengan masjid tidak selesai, pasti urusan di tempat lain kita tidak selesai. Berbahagia para pengurus yang mengurusi masjid, forum komunikasi, aktivitas masjid. Tapi pada ke masjid nggak sholatnya?
harus lah gitu ya. Aktivis masjid sholatnya tidak di masjid ya wagu ya. Ya. Jadi kenapa? Jadi urusan harus selesai di masjid. Maka jika kita di masjid selesai ya, sholat, thalab ilmi, kemudian segala hal ya, kita hanya bahas masjid fungsi pendidikan. Kalau zaman Nabi, masjid itu berfungsi segala hal ya. Ada orang punya masalah dengan keluarga, datang ke Nabi di mana? Di masjid, selesai urusannya. Karena masjid bukan di pengadilan agama, bukan. Kalau pengadilan agama mesti bubar, ya kan? Coba selesaikan masalah di masjid. Ada orang belum nikah, nggak punya duit, selesaikan di masjid. Ya Nabi, gimana? Saya nyari jodoh belum dapat, ya, nyarinya di masjid, bukan di pasar. Apalagi pasar loak. Apalagi pasar pasar, gitu nggak kena ya. Apalagi tempat wisata, ya, lihat aurat aja itu ya. Jadi nyari jodoh di masjid. Semua perkara ekonomi macam-macam itu diselesaikan di masjid. Makanya di dalam surat An-Nur ayat ke-37 Allah berfirman, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Siapakah orang yang harus mengambil cahaya di masjid? Yakni rijal. Rijal itu beda dengan dakar. Kalau dakar itu berjenis kelamin laki-laki. Kalau rijal adalah jenis kelamin laki-laki dan dia sholatnya di masjid, bukan di rumah. Dan dia adalah laki-laki yang tidak dilalaikan dari masjid, dilalaikan oleh jual belinya, oleh maishahnya, oleh pasarnya. Dia senantiasa mendatangi masjid itu namanya laki-laki. Baru laki-laki tulen. Laki-laki yang benar, yaitu mengambil cahaya di masjid. Sebongkah cahaya dia bawa ke rumah untuk memberikan cahaya kepada istri dan anak-anaknya, dan sebongkah cahaya dia bawa ke pasar, dia bawa ke perniagaan, dia bawa ke pekerjaannya, dia bawa aktivitasnya. Jika seorang muslim urusan masjid selesai, insya Allah urusan rumah juga selesai, urusan maishah juga selesai. Persoalannya hari ini banyak orang punya masalah di rumah, tidak lari ke masjid. Banyak orang punya masalah di pasar, tidak lari ke masjid. Coba kalau orang itu datang ke pasar sebelumnya dari masjid, pasti adem. Nggak mungkin berani menipu, nggak berani main kredit, bunga, bohong, dusta, curang, dolim. Kenapa hari ini pasar rusak? Karena pasar dikuasai Yahudi. Yahudi tidak pakai apa? Nggak ke masjid ya. Nah, kalau orang Islam dia kan ke masjid dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selesaikan urusan kita di masjid. Urusan kita, istri kita, urusan pendidikan anak. Maka konsep yang saya sedang ingin membangun, saya punya cita-cita Bapak Ibu sekalian ya, yaitu menjadikan masjid seluruh dunia ya, tempat pendidikan bagi anak. Hari ini masjid itu dari pagi sampai sore kan kosong. Bahkan beberapa masjid itu punya gedung untuk sekolah anak-anak di depan masjid atau di sekitar masjidnya. Masjid itu malah kosong, tidak dipakai untuk pendidikan. Bahkan maaf, TPQ saja gedungnya banyak tidak di masjid, betul. Ada TPQ itu punya sendiri. Kenapa tidak di masjidnya? Bahkan anak-anak itu habis TPQ nggak ke masjid, tapi pulang jauh. Karena konsepnya bukan konsep nubuah. Kalau konsep nubuah itu mengembalikan pendidikan ke dalam masjid, jangan keluar dari masjid. Masjid banyak megah loh. Banyak masjid itu banyak megah-megah, bangunannya itu megah-megah, tapi tidak dibina anaknya, remajanya, pemudanya, nggak dikelola dengan baik. Ya, coba datang ke masjid. Berapa anak muda yang ada di masjid? Kebanyakan yang bau tanah ya, udah mau udah dia memang udah pensiun ya. Ya masjid itu tempatnya orang pensiun, udah tua-tua, kakek-kakek gitu ya, udah. Kok masa begitu ya? Mana anak mudanya? Ya karena
Memang anak muda dijauhkan oleh bapak ibunya sendiri yang menjauhkan. Sana nang kuliah kemana, sana nang belajar kemana, ke sekolah mana, bukan masjid. Maka mari kita kembalikan ya, pendidikan anak itu berbasis juga masjid. Bayangin ya, masuk masjid pakai adab, ya, pakai doa, pakai tahiyatul masjid, belajar langsung nyambung kepada Allah, hatinya terikat langsung dengan Allah, luar biasa. Maka hasil generasi nggak mungkin jadi pejabat korupsi. Orang yang korupsi pasti nggak pernah ke masjid. Pejabat ke masjid nggak? Enggak, masjid besar banget Istiqlal nggak pernah dikunjungi ya, kegedean masjidnya ya. Jadi kalau dia selesai di masjid, insya Allah ketika jadi pemimpin, salah juga pemimpin yang baik karena menyelesaikan urusan di masjid. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa kami sampaikan kesimpulannya. Adab dalam mendidik di tempat terbaik adalah masjid, baru rumah ya. Ada 3 tempat, rumah, masjid dan pasar. Masjid dulu selesai, sebagian cahaya bawa ke rumah, sebagian bawa ke pasar, insya Allah rumah dan pasar akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.